Matahari pagi baru saja merangkak naik di ufuk timur. Sinar keemasannya menerobos celah-celah gedung tinggi yang berjajar di pusat kota, memantulkan cahaya ke jendela kaca restoran, butik, dan gedung perkantoran yang berjejer rapi. Hiruk-pikuk kendaraan mulai terdengar, klakson mobil, deru motor, serta langkah kaki para pekerja kantoran yang bergegas menuju rutinitas harian. Di tengah keramaian itu, ada sosok sederhana yang kerap luput dari perhatian banyak orang. Ia adalah Darman, seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun, berkulit legam karena terbakar matahari, tubuhnya kurus, namun masih tegap. Rambutnya yang memutih dibiarkan tumbuh sedikit panjang, sementara wajahnya dihiasi keriput yang menandakan perjalanan hidup penuh liku. Di tangannya selalu ada sapu lidi panjang dengan tongkat kayu yang sudah aus, dan di punggungnya tergantung karung kecil tempat ia menyimpan peralatan sederhana, lap kain, pengki tua, serta botol air minum yang warnanya sudah kusam. Setiap pagi sebelum jam 6, Darman sudah berada di jalan raya utama dekat kawasan elit kota. Ia mulai menyapu dedaunan kering yang berguguran di trotoar, membersihkan sisa bungkus makanan yang dibuang sembarangan, juga mengumpulkan puntung rokok yang berserakan. Pekerjaan itu mungkin dianggap sepele, namun ia melakukannya dengan penuh ketekunan, seakan membersihkan jalanan adalah sebuah tugas suci. Pak Darman sudah mulai lagi, ya? Sapa seorang pedagang koran yang mengenalnya. Darman tersenyum sambil mengangguk. Senyumannya sederhana, namun selalu tulus. Kalau tidak disapu, nanti trotoar kotor, nak. Orang-orang yang lewat jadi tidak nyaman, jawabnya pelan. Meski ucapannya sederhana, ada ketulusan dalam setiap kata. Seakan-akan baginya, menyapu jalan bukan hanya sekadar pekerjaan untuk bertahan hidup, melainkan juga bentuk pengabdian kecil bagi kota yang ia cintai. Namun, tak semua orang memandang Darman dengan hormat. Banyak pejalan kaki yang menganggapnya tak lebih dari seorang pemulung biasa. Anak-anak muda kadang menertawakan penampilannya yang lusuh. Bahkan, ada pula pegawai kantoran yang sengaja berjalan menjauh agar tak bersentuhan dengannya, seolah takut kotoran akan menempel di pakaian mahal mereka. Pak, minggir dong. Nanti sepatu saya kena debu, seru seorang wanita muda dengan nada ketus ketika Darman tanpa sengaja menyapu terlalu dekat dengan kakinya. Darman hanya tersenyum tipis, lalu mundur beberapa langkah. Maaf, Nona. Wanita itu mendengus kesal dan berlalu dengan sepatu hak tingginya yang berkilau. Meski sering diperlakukan demikian, Darman tak pernah marah. Ia selalu menanggapinya dengan kesabaran. Hatinya kuat menahan hinaan, seakan semua itu hanyalah angin lalu. Hari itu, setelah hampir 2 jam menyapu, Darman berhenti sejenak di depan sebuah bangunan megah. Bangunan itu bukan sembarang gedung, melainkan sebuah restoran paling bergengsi di kota, bernama La Grandeur. Dari luar, restoran itu terlihat anggun dengan dinding kaca tebal, pintu kayu berukir indah, serta lampu kristal yang berkilauan. Setiap hari, mobil-mobil mewah berjejer di depannya, sedan hitam berkilat, SUV gagah, bahkan mobil sport yang harganya miliaran rupiah. Para tamu yang datang selalu tampil glamor, pria dengan jas rapi, wanita dengan gaun elegan, dan parfum mahal yang semerbak saat mereka berjalan melewati pintu masuk. Darman sering berhenti sejenak hanya untuk melihat pemandangan itu. Bukan iri, melainkan lebih kepada rasa kagum. Dalam hati kecilnya, ia kadang bertanya-tanya, seperti apa rasanya duduk di kursi empuk restoran itu, memesan makanan lezat yang tersaji di piring porselen putih, ditemani musik lembut, dan dilayani pelayan yang berdiri dengan penuh hormat. Namun, ia sadar dirinya hanyalah tukang sapu jalanan. Mimpi itu terlalu tinggi untuknya. Pak Darman, jangan berdiri lama-lama di sini, ya.
ucap seorang satpam restoran dengan nada agak kasar. Nanti tamu-tamu salah paham. Mereka nggak suka kalau ada orang seperti Bapak mondar-mandir di depan pintu. Darman hanya mengangguk. Iya, Nak. Saya sebentar saja. Lalu ia kembali menyapu, melangkah menjauh dari pintu masuk restoran itu. Meski begitu, pandangannya masih tertinggal pada logo emas bertuliskan La Grandeur. Ada sesuatu di balik pandangannya, sebuah kerinduan yang tak pernah diucapkan. Siang menjelang, terik matahari mulai menyengat. Darman duduk di bangku taman kecil dekat trotoar. Dari dalam karungnya, ia mengeluarkan nasi bungkus sederhana, nasi putih, sayur tumis, dan sedikit ikan asin. Ia makan dengan lahap meski lauknya sederhana. Orang-orang yang lewat kadang melirik sinis, tapi ada juga yang kasihan. Di sela-sela makan siangnya, Darman mendongak ke langit biru. Tatapannya kosong, tapi di balik itu ada cerita panjang yang tersembunyi. Wajahnya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran kesedihan, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Tak banyak yang tahu, pria tua yang tampak sederhana itu sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan membuat semua orang di restoran mewah itu terdiam, terkejut, bahkan menyesali sikap mereka selama ini. Namun untuk saat ini, dunia hanya mengenalnya sebagai tukang sapu. Pria renta yang setiap hari berbaur dengan debu, sampah, dan tatapan merendahkan. Di ujung hari, saat matahari mulai condong ke barat, Darman menutup pekerjaannya. Ia mengikat sapu lidinya dengan kain kecil, lalu berjalan pelan menuju kontrakan kecil di gang sempit. Meski tubuhnya lelah, langkahnya tetap ringan. Dalam hatinya, ia selalu bersyukur, masih diberi tenaga, masih diberi rezeki, dan masih bisa tersenyum. Namun takdir sudah menyiapkan sesuatu yang jauh berbeda untuknya. Malam itu, saat Darman beristirahat, ia tak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Dan perubahan itu akan dimulai di restoran mewah yang selalu ia pandangi dari kejauhan. Pagi itu, seperti biasa, Darman sudah memulai pekerjaannya sebelum matahari sepenuhnya menampakkan wajahnya. Jalanan masih basah oleh sisa hujan semalam, dedaunan menempel di trotoar, dan beberapa plastik bekas minuman berserakan. Dengan sabar, ia mengayunkan sapu lidinya, mengumpulkan sampah ke tepi jalan agar mudah diangkut truk kebersihan kota. Di tengah kesibukannya, suara deru mesin mobil mewah terdengar. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan restoran La Grandeur. Dari dalamnya, seorang wanita muda dengan gaun merah anggun turun dengan langkah penuh percaya diri. Wajahnya cantik, riasannya sempurna, dan sepasang sepatu hak tinggi berkilau di kakinya. Wanita itu melirik Darman sekilas. Matanya menyipit, seolah jijik. Ah, pagi-pagi sudah ada orang seperti ini bikin pemandangan kotor, gumamnya cukup keras untuk terdengar. Seorang pria muda yang turun bersamanya menimpali dengan tawa kecil. Iya, aku juga heran kenapa pemerintah kota masih mempekerjakan orang-orang seperti dia. Lihat, bajunya kusam, tangannya kotor. Bisa-bisa bikin orang hilang selera makan. Darman mendengar setiap kata, tapi ia tak menoleh. Ia hanya melanjutkan sapuannya, bibirnya mengulas senyum kecil yang dipaksakan. Dalam hatinya, ia menghela napas panjang. Ia sudah terlalu sering menerima ucapan serupa. Tak lama, dua pegawai restoran keluar untuk membuka pintu bagi tamu itu. Begitu melihat Darman, salah seorang pegawai berwajah muda berbisik pada rekannya, namun cukup keras untuk membuat Darman mendengar. Heran deh, kenapa orang tua itu selalu nongkrong di sini? Kayak nggak ada tempat lain.
Nanti bikin citra restoran jelek aja. Rekannya mengangguk. Iya. Kalau aku jadi manajer, pasti aku usir jauh-jauh. Darman kembali hanya tersenyum. Namun jauh di dalam dirinya, ada rasa perih yang menusuk. Ia tahu dirinya tak diinginkan di tempat-tempat semacam ini. Hari terus beranjak siang. Restoran La Grandeur makin ramai. Mobil-mobil terus berdatangan, membawa tamu-tamu kaya yang sibuk dengan urusan bisnis, makan siang keluarga, atau sekadar bersantai. Dan setiap kali tamu lewat, hampir semuanya menatap Darman dengan tatapan sama, merendahkan. Ada yang menutup hidung pura-pura karena bau, ada yang menatap jijik, ada pula yang tertawa kecil sambil berbisik. Semua itu menambah panjang daftar pengalaman pahit yang harus ditelan Darman setiap hari. Meski begitu, ada juga segelintir orang yang masih punya hati. Seorang ibu paruh baya yang baru selesai makan siang berjalan keluar restoran sambil menggandeng anak kecil. Melihat Darman, ia tersenyum ramah. "Pak, terima kasih ya sudah bikin jalanan ini bersih. Kalau nggak ada Bapak, pasti susah kami jalan dengan nyaman," katanya sambil menyerahkan sebotol air mineral. Darman menerima dengan kedua tangan. "Terima kasih, Bu. Semoga Ibu sehat selalu." Anak kecil itu menatap Darman dengan polos, lalu melambaikan tangan. Senyum tulus seperti itu menjadi penghiburan bagi hati Darman yang sering dilukai. Namun, kebaikan semacam itu sangat jarang. Sebagian besar orang justru memperlakukannya seakan ia hanyalah noda di tengah gemerlap kota. Sore harinya, ketika Darman sedang beristirahat sejenak di bangku kecil dekat taman depan restoran, seorang kelompok anak muda datang. Mereka mengenakan pakaian kasual mahal, tertawa keras, dan membawa kopi kekinian. Salah satu dari mereka menatap Darman lalu tertawa terbahak. Lihat tuh. Tukang sapu kok santai duduk di depan restoran mahal. Jangan-jangan lagi mimpi mau makan di dalam, ejeknya. Temannya menimpali, kalau dia masuk, pasti langsung diusir satpam. Mana mungkin orang kayak gitu bisa duduk di dalam La Grandeur. Lihat bajunya aja, lebih pantas di tempat rongsokan daripada di kursi restoran. Tawa mereka pecah, membuat suasana semakin ramai. Orang-orang yang lewat ikut melirik, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang menggelengkan kepala. Darman hanya menunduk, menatap tanah. Dalam benaknya, ia mengulang kalimat doa yang sering ia ucapkan, "Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Jangan biarkan hatiku dipenuhi kebencian pada mereka yang merendahkanku." Meski sering dipandang rendah, ia punya prinsip, harga diri tak diukur dari pekerjaan atau pakaian, melainkan dari hati yang tetap bersih. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat matahari mulai tenggelam, angin sore bertiup lembut, dan Darman sedang mengumpulkan sampah terakhirnya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti mendadak di depannya. Dari dalam, seorang sopir keluar tergesa-gesa dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah amplop berwarna emas. Darman yang melihatnya segera memungut amplop itu. Ia bermaksud memanggil si sopir, namun mobil sudah melaju pergi meninggalkan debu di belakangnya. Darman menatap amplop itu dengan penasaran. Permukaan emasnya mengkilap, dengan logo mewah La Grandeur yang tercetak jelas di bagian tengah. Dengan hati-hati, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada selembar kartu undangan elegan, bertuliskan, "Reservasi meja VIP. Untuk tamu terhormat. Harap hadir malam ini, pukul 19, di La Grandeur." Darman terdiam. Matanya berulang kali membaca tulisan itu. Dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa,
Ada perasaan aneh, seperti undangan itu memang datang untuk dirinya. Sementara itu, orang-orang di sekitar yang melihat Darman memegang amplop emas mulai berbisik-bisik. Lihat tuh tukang sapu pegang apa? Kayak kartu undangan VIP. Jangan-jangan dia nemu di jalan. Halah, palingan dia nggak ngerti isinya. Darman menggenggam undangan itu erat-erat. Dalam hatinya, muncul pertanyaan besar, apakah aku harus datang? Atau sebaiknya kuabaikan saja? Ia sadar, jika ia nekat masuk restoran itu dengan penampilannya, pasti akan jadi bahan ejekan. Namun, ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata, cobalah, Dar. Siapa tahu ini memang sudah waktunya takdirmu berubah. Dan malam itu, tatapan rendah yang selama ini ia terima akan berbalik menjadi tatapan tak percaya. Tapi Darman belum tahu, badai besar baru saja menanti di depan pintu restoran mewah itu. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu jalan menyala, menerangi trotoar kota yang ramai. Kendaraan lalu lalang tanpa henti, klakson bersahut-sahutan, dan aroma makanan dari pedagang kaki lima bercampur dengan wangi parfum orang-orang yang baru pulang kerja. Darman berjalan pelan menuju kontrakan kecilnya. Di tangannya, ia masih menggenggam erat amplop emas dengan logo La Grandeur. Sejak sore tadi, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia sudah membaca undangan itu berulang kali, seolah ingin memastikan bahwa matanya tidak salah. Reservasi meja VIP. Untuk tamu terhormat. Harap hadir malam ini, pukul 19, di La Grandeur. Jam di pergelangan tangan tuanya menunjukkan pukul 18.15. Itu berarti, kalau benar undangan ini berlaku untuknya, ia hanya punya waktu kurang dari 1 jam untuk bersiap. Tapi siap untuk apa? Ia tak punya pakaian bagus, tak punya sepatu pantas, bahkan tak punya uang untuk sekadar membeli setelan layak. Sesampainya di kontrakan, Darman duduk di kursi kayu reot. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk sebuah ranjang tua, lemari kecil, dan meja sederhana. Dindingnya lembab, catnya terkelupas di sana-sini. Di atas meja, ia meletakkan amplop emas itu lalu menatapnya lama sekali. Mungkin ini bukan untukku, gumamnya lirih. Siapa aku? Hanya tukang sapu jalanan. Meja VIP itu bukan tempatku. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata lain. Ada bisikan halus yang membuatnya gelisah. Cobalah datang, Dar. Jangan ragu. Mungkin ini undangan untukmu. Darman bangkit, membuka lemari kecilnya. Di dalamnya hanya ada beberapa potong pakaian, kemeja kusam, celana kain yang warnanya sudah pudar, dan jaket lusuh. Ia menghela napas panjang, lalu memilih satu kemeja yang paling layak pakai, warna putih yang sudah agak kekuningan karena usia, namun masih rapi jika disetrika. Ia lalu menyiapkan celana hitam yang sedikit longgar. Sepatunya hanya ada satu pasang, sepatu kulit tua dengan bagian depan yang mulai mengelupas. Meski demikian, Darman membersihkannya sebaik mungkin dengan kain lap, mencoba membuatnya terlihat pantas. Sambil bersiap, hatinya berkecamuk. Apa aku benar-benar pantas masuk restoran itu? Bagaimana kalau aku diusir? Bagaimana kalau semua orang menertawaiku? Bayangan tatapan merendahkan yang sering ia terima terlintas lagi di kepalanya. Namun, ia mengingat kembali isi undangan, tamu terhormat. Kata-kata itu seperti memberi kekuatan baru. Setelah selesai berpakaian, Darman berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya yang tua dan penuh keriput menatap balik dengan tatapan ragu. Tapi di balik keriput itu,
Ada ketegasan yang tak bisa dipadamkan. Jam menunjukkan pukul 18.50. Darman mengambil amplop emas itu, menyelipkannya ke saku kemejanya, lalu keluar dari kontrakan. Langkahnya pelan, namun setiap langkah terasa berat karena beban pikiran yang menggelayuti. Sesampainya di depan restoran La Grandeur, suasana sudah berbeda. Lampu kristal di lobi berkilau terang, karpet merah terbentang di pintu masuk. Para tamu berdatangan dengan pakaian elegan, jas mahal, dan gaun berkilauan. Aroma parfum mewah bercampur dengan wangi makanan menggoda dari dalam. Darman berdiri di luar, menatap ke dalam dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti orang asing yang tersesat di dunia lain. Tangannya berkeringat dingin, kakinya hampir ingin mundur. Tiba-tiba, suara ejekan terdengar. Seorang pria muda dengan jas rapi menoleh ke arahnya. Lihat tuh. Tukang sapu mau masuk restoran? Wah, jangan-jangan salah jalan. Temannya tertawa. Atau mungkin dia cuma mau numpang ngadem. Beberapa orang ikut melirik, sebagian tertawa kecil, sebagian lagi hanya menatap heran. Darman menarik napas panjang. Ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan amplop emas itu, lalu melangkah mendekat ke pintu masuk. Seorang satpam langsung menghadang. Pak, maaf. Restoran ini hanya untuk tamu undangan. Kalau mau numpang lewat atau sekadar lihat-lihat, silakan di luar saja. Darman menatap satpam itu dengan tenang, lalu menunjukkan amplop emasnya. Saya diundang, ucapnya singkat. Satpam itu sempat terdiam. Ia menerima amplop itu, membuka, lalu membaca isinya. Dahinya mengernyit. Undangan itu asli, tidak ada keraguan. Ia menoleh ke dalam, kebingungan. Sebentar ya, Pak. Saya panggil manajer dulu. Beberapa tamu yang sedang masuk ikut memperhatikan. Bisik-bisik mulai terdengar. Serius itu undangan asli? Mana mungkin tukang sapu dapat undangan VIP? Mungkin dia nemu di jalan, terus ngaku-ngaku. Tak lama kemudian, seorang manajer restoran datang. Pria itu berjas hitam, dasinya rapi, wajahnya menunjukkan kewibawaan. Ia menatap Darman dari atas ke bawah, lalu memeriksa undangan itu dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Benar, ini undangan resmi. Atas nama tamu terhormat. Manajer itu tampak kebingungan, tapi ia tak bisa membantah keaslian undangan itu. Para tamu yang menyaksikan mulai berbisik lebih keras. Ada yang terkejut, ada yang menertawakan. Sementara Darman hanya berdiri tegak, meski hatinya berdebar kencang. Silakan masuk, Pak, ucap manajer itu akhirnya, meski dengan nada ragu. Darman melangkah masuk. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal memantulkan cahaya gemerlap. Musik piano lembut terdengar, dan pelayan-pelayan dengan pakaian seragam hitam putih berdiri di setiap sudut, siap melayani. Tatapan tamu-tamu lain serentak mengarah padanya. Ada yang mengerutkan kening, ada yang menutup mulut menahan tawa, ada pula yang berbisik-bisik dengan pasangannya. Namun Darman tidak goyah. Dengan tenang, ia mengikuti langkah pelayan yang menuntunnya menuju meja VIP di tengah ruangan. Dan saat ia duduk di kursi empuk berlapis bludru merah itu, suasana restoran seakan membeku. Semua orang menatap tak percaya. Sosok tukang sapu jalanan kini duduk di meja yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting. Suasana di dalam restoran La Grandeur berubah hening sesaat begitu Darman menjejakkan kaki di karpet merah menuju meja VIP.
Denting piano yang semula terdengar anggun seperti kehilangan gaungnya di telinga para tamu. Semua mata terpaku padanya, dari pria berjas yang sedang membicarakan bisnis, hingga wanita bergaun elegan yang tengah menyesap anggur merah. Langkah Darman memang terlihat pelan, tapi penuh keteguhan. Pakaian sederhana yang ia kenakan tanpa kontras dengan gemerlap gaun pesta dan jas mahal di sekelilingnya. Kemeja putihnya sudah kusam, celana hitamnya longgar, dan sepatunya jelas bukan barang mewah. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah keyakinan yang membuat pelayan yang mengantarnya ikut menegakkan tubuh, meski dalam hati penuh keraguan. Tidak salah lihat, kan? Itu tukang sapu yang sering di jalan depan restoran ini, kan? Bisik seorang tamu pria pada istrinya. Sang istri mengangguk pelan, menutup mulutnya dengan kipas tangan. Iya, aku sering lihat dia. Tapi kok bisa ada di sini? Di sudut lain, seorang pria muda tertawa sinis. Hahaha, ini konyol sekali. Restoran sebesar La Grandeur sampai kecolongan. Tukang sapu duduk di meja VIP? Aku nggak habis pikir. Tawa kecilnya segera menular pada beberapa tamu di dekatnya. Namun Darman tetap melangkah. Ia sampai di meja besar dengan taplak putih bersih, vas bunga segar di tengah, dan peralatan makan berlapis perak yang berkilau diterangi lampu kristal. Pelayan menarik kursi untuknya, meski dengan wajah kaku, seolah takut melakukan kesalahan. Darman duduk perlahan, punggungnya tegak. Ia mengeluarkan napas panjang, lalu menyentuh permukaan meja dengan jemarinya. Ada rasa aneh dalam dirinya, antara gugup, bahagia, sekaligus tertekan. Ini bukan dunianya, ia tahu. Tapi undangan di sakunya memberi keyakinan bahwa ia berhak berada di sini. Pelayan lain segera datang membawa menu. Suaranya bergetar ketika bertanya, "Apa? Bapak ingin langsung memilih makanan atau menunggu hidangan pembuka?" Darman tersenyum ramah. Silakan sesuai aturan restoran saja, Nak. Saya ikuti alurnya. Jawaban itu membuat pelayan bingung sejenak. Ia menunduk, lalu melangkah pergi untuk memberi instruksi ke dapur. Sementara itu, bisik-bisik tamu semakin ramai. Ada yang menatap sinis, ada yang terang-terangan menunjuk ke arah Darman. Ini memalukan, ucap seorang wanita muda dengan nada tinggi. Bagaimana bisa restoran mewah sekelas ini membiarkan orang seperti itu duduk di meja VIP? Timpal seorang pria berperut buncit sambil menggelengkan kepala. Aku yakin dia mencuri undangan, ujar yang lain dengan nada penuh kecurigaan. Kata-kata itu menusuk telinga Darman. Ia mendengar semua ejekan itu, tapi tetap berusaha tenang. Dalam hatinya, ia mengingat doa kecil, "Ya Tuhan, lindungi hatiku agar tidak goyah. Jika memang ini jalanku malam ini, berilah aku kekuatan." Pelayan datang membawa hidangan pembuka, sup krim dengan aroma harum. Mangkuk porselen putih diletakkan di depannya. Semua orang memperhatikan, menanti bagaimana seorang tukang sapu akan menyantap makanan mahal itu. Darman meraih sendok perlahan, lalu menyeruput sup dengan sopan. Mungkin gerakannya sederhana, tapi justru terlihat penuh wibawa. Beberapa tamu yang tadinya ingin menertawakan, justru terdiam karena sikapnya yang tak canggung. Namun, tetap ada yang tak puas. Seorang pria muda bernama Rendra, putra seorang pengusaha besar, tak tahan lagi. Ia berdiri, berjalan mendekati meja Darman dengan langkah angkuh. Semua orang menatapnya, menanti apa yang akan terjadi. "Pak," ucap Rendra dengan suara lantang. "Maaf, tapi saya rasa Bapak salah tempat. Meja ini bukan untuk orang sembarangan. VIP hanya untuk mereka yang benar-benar berkelas."
Ruangan makin hening. Semua mata tertuju pada Darman. Namun pria tua itu hanya menatap Rendra dengan tenang, lalu berkata lembut, "Nak, saya tidak datang tanpa alasan. Saya diundang. Ini buktinya." Ia mengeluarkan amplop emas dari saku kemejanya, meletakkannya di atas meja. Rendra mengambilnya cepat, membacanya, lalu mengernyit. Memang undangannya asli. Tapi jelas-jelas ini bukan untuk Bapak. Jangan pura-pura jadi orang penting. Beberapa tamu tertawa pelan mendengar ucapan itu. Ada juga yang bertepuk tangan kecil, mendukung Rendra. Darman tersenyum tipis. "Nak, apakah penting siapa yang menerima undangan? Yang tertulis di sana hanyalah tamu terhormat. Bukankah setiap manusia layak dihormati?" Kalimat sederhana itu membuat sebagian orang terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya, bukan hanya kata-kata, tapi keteguhan hati yang jarang mereka dengar. Rendra terdiam sesaat, namun gengsinya terlalu besar. Ia menatap Darman tajam. "Saya tidak terima. Restoran ini harus menjaga wibawa. Kalau orang seperti Bapak dibiarkan di sini, apa kata dunia?" Manajer restoran yang sejak tadi mengawasi akhirnya maju. "Tenang, Tuan Rendra. Undangan ini resmi. Kami tidak bisa melarang siapapun yang membawanya. Kami harus menghormati aturan." Rendra mendengus kesal. Ia kembali ke mejanya, tapi sesekali melirik Darman dengan tatapan meremehkan. Hidangan demi hidangan datang, salad segar, daging panggang, hingga dessert mewah. Darman menikmati semuanya dengan penuh syukur. Ia tak peduli pada tatapan aneh di sekelilingnya. Baginya, makanan itu adalah rezeki Tuhan, dan ia harus menikmatinya dengan penuh hormat. Di tengah keheningan, beberapa tamu justru mulai terpesona. Mereka melihat bagaimana seorang pria tua sederhana bisa begitu anggun meski tanpa pakaian mahal. Ada wibawa yang sulit dijelaskan, seolah ia memang pantas berada di sana. Namun, malam itu baru saja dimulai. Tatapan merendahkan belum sepenuhnya hilang, bahkan sebagian tamu mulai berencana menguji siapa sebenarnya Darman. Mereka ingin tahu, apa benar tukang sapu ini hanya nekat, atau ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan keputusan nekat Darman untuk tetap duduk di meja VIP malam itu, tanpa ia sadari, akan membuka jalan menuju terungkapnya rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Langkah kaki Darman terasa berat ketika ia mengikuti arahan pelayan menuju area paling istimewa dari restoran La Grandeur. Meja VIP yang dimaksud bukanlah meja sembarangan, itu adalah area khusus yang biasanya hanya ditempati para pejabat, konglomerat, atau selebritas papan atas. Lokasinya berada di tengah ruangan, dihiasi lampu kristal yang memantulkan cahaya keemasan, membuat setiap hidangan tampak lebih mewah dari biasanya. Semua kepala mulai menoleh. Bisikan-bisikan halus bermunculan, mengisi udara seperti dengung lebah. Itu siapa? Kok pakaiannya seperti itu? Bajunya kusam sekali, celananya pun bolong, bagaimana bisa duduk di sana? Jangan-jangan dia tersesat. Darman mendengar jelas setiap ejekan dan cibiran itu, namun ia tidak menunjukkan ekspresi marah sedikitpun. Ia hanya melangkah pelan, menundukkan kepala, sambil sesekali menyunggingkan senyum kecil yang membuat orang-orang semakin bingung. Pelayan yang mengantarnya pun tampak gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah manajer restoran yang masih berdiri di dekat pintu masuk, berharap ada instruksi lebih lanjut. Namun manajer hanya menghela napas dan mengangguk pelan, seakan memberi sinyal untuk teruskan saja. Akhirnya, Darman tiba di meja VIP. Meja itu bulat besar, ditutupi taplak putih bersih yang berkilau.
Di atasnya tertata rapi peralatan makan berlapis perak, gelas kristal tinggi, dan vas bunga mawar merah segar yang harum semerbak. Pelayan menarikan kursi empuk berlapis beludru merah untuknya. "Silakan, Pak," ucapnya pelan, suaranya penuh keraguan. Darman mengangguk sopan dan duduk. Kursi itu begitu nyaman, jauh berbeda dari bangku kayu reot di gubuk sederhananya. Ia menepuk-nepuk sandarannya sebentar, lalu duduk tegak, matanya menatap ke sekeliling ruangan. Sekali lagi, suasana hening sejenak. Semua mata tertuju padanya. Ada yang menahan tawa, ada yang menatap sinis, bahkan ada yang terang-terangan mengangkat alis dengan penuh ketidakpercayaan. "Ini pasti lelucon," bisik seorang wanita bergaun mewah di meja sebelah. "Restoran ini sudah gila. Bagaimana mungkin tukang sapu bisa duduk di meja VIP?" Sahut pria paruh baya dengan jas mahal, suaranya agak keras hingga terdengar beberapa meja. Darman tidak bergeming. Ia menunggu dengan sabar, seperti seorang tamu terhormat yang benar-benar tahu haknya. Tak lama kemudian, datanglah pelayan lain membawa sepiring roti hangat yang baru keluar dari oven. Aromanya menggoda, menebarkan wangi gandum yang lembut. Pelayan itu meletakkannya di meja Darman dengan tangan sedikit gemetar. "Selamat menikmati, Pak," katanya singkat. Darman tersenyum ramah. "Terima kasih, Nak," jawabnya dengan nada tulus. Pelayan itu sempat kaget mendengar nada suara yang begitu tenang dan berwibawa. Seolah-olah pria berpakaian sederhana ini memang terbiasa diperlakukan dengan cara demikian. Namun, tidak semua orang bisa menerima pemandangan itu. Seorang tamu muda, yang tampak dari kalangan kaya raya, bangkit dari kursinya. Ia mengenakan jam tangan emas yang berkilauan dan jas hitam berharga puluhan juta. Dengan langkah angkuh, ia menghampiri meja VIP dan menatap Darman dari atas ke bawah. "Hei, Pak Tua," ucapnya dengan nada meremehkan. "Sejak kapan tukang sapu bisa duduk di kursi khusus orang penting? Apa kau tahu berapa harga reservasi meja ini? Lebih mahal daripada penghasilanmu setahun penuh menyapu jalan." Beberapa pengunjung tertawa mendengarnya. Ada yang menepuk meja, ada pula yang menutup mulut menahan tawa. Namun Darman tidak tersinggung. Ia hanya mengambil sepotong roti, menyobeknya perlahan, lalu memasukkannya ke mulut. Dikunyahnya dengan tenang, tanpa terburu-buru, seakan tidak ada yang sedang menghinanya. Setelah meneguk air putih yang disediakan di gelas kristal, barulah ia menatap pria angkuh itu dengan mata tenang. "Anak muda," ucap Darman lembut, "kadang, meja yang mahal bukan ditentukan oleh harganya, tetapi oleh siapa yang duduk di sana." Ruangan mendadak hening. Kata-kata itu sederhana, namun memiliki bobot yang membuat beberapa orang yang mendengarnya terdiam sejenak. Pria kaya itu tersenyum miring. "Hah, dasar gila. Jangan sok bijak, Pak Tua. Kau cuma tukang sapu yang kebetulan menemukan undangan. Tunggu saja, sebentar lagi kau akan diusir keluar." Setelah berkata demikian, pria itu kembali ke mejanya dengan langkah congkak. Pelayan yang berdiri di sisi Darman tampak gelisah. Ia takut sesuatu yang lebih buruk terjadi, namun Darman tetap tenang. Ia melanjutkan makannya, kini menatap piring kosong di depannya yang segera diisi oleh koki dengan hidangan pembuka mewah, sup truffle yang harum. "Silakan, Pak. Sup spesial restoran kami," ucap pelayan. Darman mengangguk. "Terima kasih. Kalian bekerja dengan baik," jawabnya singkat. Pelayan itu menunduk, merasa dihargai dengan cara yang tidak biasa. Sementara itu, di meja lain, para tamu terus membicarakan Darman. Ada yang mencibir, ada pula yang penasaran.
Kalau dia benar-benar orang penting, kenapa pakaiannya compang-camping begitu? Mungkin dia sakit jiwa, pura-pura jadi tamu VIP. Atau mungkin dia memang sengaja diuji? Namun, meski penuh gosip dan cibiran, Darman duduk dengan tenang, menyantap hidangan demi hidangan seperti seorang raja yang terbiasa dengan semua itu. Waktu terasa berjalan lambat. Para tamu semakin tidak sabar menunggu sesuatu terjadi. Sebagian berharap Darman segera dipermalukan, sebagian lagi mulai curiga ada hal besar yang mereka belum ketahui. Lalu, ketika hidangan utama hampir disajikan, suasana restoran mendadak berubah. Dari arah pintu masuk, terdengar suara langkah tergesa-gesa. Seorang pria berjas rapi, dengan wajah serius, memasuki restoran. Begitu melihat Darman, ia langsung menghentikan langkahnya, lalu dengan cepat berjalan mendekat. Semua orang menoleh, mata mereka penuh tanda tanya. Darman hanya tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen itu sejak awal. Restoran La Grandeur malam itu menjadi panggung penuh ketegangan. Para tamu yang datang seharusnya menikmati santapan mewah dengan musik lembut dan cahaya lampu kristal yang berkilau. Namun, kehadiran Darman di meja VIP justru membuat suasana berbeda, seperti badai yang siap pecah kapan saja. Pelayan-pelayan yang biasanya bekerja dengan anggun kini berjalan canggung. Mereka takut salah melayani, takut pelanggan lain marah, takut jika keputusan mengizinkan Darman duduk di sana ternyata sebuah kesalahan fatal. Manajer restoran, yang tadi memberi isyarat untuk membiarkan Darman, kini berdiri di pojok ruangan sambil menyeka keringat dingin di keningnya. Sementara itu, Darman tetap duduk dengan tenang. Ia menyendok sup trufle perlahan, menghirup aromanya yang harum, lalu mencicipinya. Gerakannya penuh wibawa, tidak ada kesan canggung sedikit pun. Seakan-akan ia memang terbiasa menyantap makanan di meja semewah itu. Namun, ketenangan Darman justru memancing reaksi lebih keras dari para tamu lain. Ini keterlaluan, seru seorang wanita bergaun merah menyala yang duduk bersama suaminya di meja sebelah. Aku bayar puluhan juta untuk duduk di sini, dan sekarang harus makan bersebelahan dengan tukang sapu jalanan. Suaminya, seorang pria gempal dengan perut buncit, menggebrak meja hingga gelas anggur di depannya bergetar. Benar. Apa restoran ini sudah kehabisan tamu VIP sampai mengundang orang kumuh seperti itu? Aku menuntut penjelasan. Beberapa tamu lain bersorak setuju. Ada yang bersiul mengejek, ada pula yang tertawa terbahak-bahak. "Hei, Pak Tua," teriak seseorang dari ujung ruangan. "Kalau kau lapar, bilang saja. Tak perlu menyamar jadi tamu VIP. Ada warung murah di seberang jalan, mungkin itu lebih cocok untukmu." Tawa keras meledak, menggema di seluruh ruangan. Pelayan yang berdiri di dekat Darman menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin sekali membela pria tua itu, namun ia tahu, jika salah bicara, pekerjaannya bisa melayang. Darman meletakkan sendok perlahan. Ia mengangkat kepalanya, menatap sekeliling. Matanya menyapu setiap wajah yang menatapnya dengan hinaan, sinis, dan ejekan. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang namun terdengar jelas ke seluruh ruangan. "Lucu sekali. Aku tidak mengira, sebuah restoran megah ini ternyata bisa dipenuhi orang-orang yang begitu miskin, bukan miskin harta, tapi miskin hati." Kata-kata itu langsung membuat ruangan hening sesaat. Beberapa tamu terdiam, sebagian malah semakin tersulut amarah. "Apa kau bilang?" seru pria gempal tadi, wajahnya merah padam. "Berani sekali kau menghina kami. Kau yang hina, lihat pakaianmu. Lihat dirimu.
Kau hanya tukang sapu. Darman hanya tersenyum sabar. Benar, aku tukang sapu. Tapi apakah itu cukup alasan untuk merendahkan sesama manusia? Wanita bergaun merah mendengus. Kau tidak pantas duduk di sini. Meja VIP ini hanya untuk orang-orang berkelas. Darman menatapnya dalam-dalam. Orang berkelas? Lucu sekali. Aku kira kelas seorang manusia tidak ditentukan oleh kursi yang didudukinya, melainkan oleh sikap dan ucapannya. Beberapa tamu yang tadinya ikut mengejek mulai saling pandang. Ada yang mulai merasa tidak nyaman, karena ucapan Darman terdengar seperti tamparan halus bagi mereka yang sombong. Namun, ejekan tidak berhenti. Seorang pemuda dengan rambut klimis dan jam tangan emas mahal berdiri. Dialah yang sebelumnya menghina Darman lebih dulu. Ia berjalan lagi ke arah meja VIP, kali ini dengan langkah lebih angkuh. Kau pikir kau siapa, Pak Tua? Filsuf jalanan, katanya sambil tertawa sinis. Kau mencuri undangan ini, bukan? Ayo ngaku. Jangan bikin malu restoran ini. Pelayan yang berdiri di samping Darman tampak hendak berbicara, namun Darman lebih dulu menoleh dan berkata dengan suara lembut. Kalau aku mencuri, bagaimana mungkin manajer restoran mengizinkanku duduk di sini? Bukankah itu artinya undangan ini sah? Pemuda itu terdiam sejenak. Memang, sejak tadi tak ada satupun staf restoran yang berani mengusir Darman. Bahkan manajer hanya mengamati dari kejauhan. Dasar gila, akhirnya pemuda itu hanya bisa berkata demikian sebelum kembali ke mejanya dengan wajah kesal. Sementara itu, hidangan utama mulai disajikan, steak daging premium dengan saus istimewa, kentang panggang, dan sayuran segar. Pelayan meletakkannya di depan Darman dengan hati-hati. Selamat menikmati, Pak, katanya pelan. Darman mengangguk sopan, lalu mulai memotong daging dengan tenang. Di tengah riuhnya hinaan dan ejekan, ia tetap menikmati makanannya, tidak terpengaruh sedikit pun. Justru sikapnya yang tenang itu semakin membuat orang-orang geram. Lihat dia. Tenang sekali, seakan-akan dia benar-benar pemilik tempat ini, bisik seorang tamu dengan nada kesal. Ya, padahal jelas-jelas dia hanya orang miskin yang menyamar, jawab yang lain. Namun, ada juga beberapa pengunjung yang mulai berbisik dengan nada berbeda. Aku tidak tahu kenapa, tapi cara dia bicara seperti orang yang berpendidikan tinggi. Benar. Dia bahkan lebih tenang daripada pejabat yang sering makan di sini. Di tengah semua keributan itu, pintu restoran kembali terbuka. Seorang pria berjas rapi dengan dasi hitam masuk dengan langkah cepat. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia bukan tamu biasa. Ia adalah seseorang dengan otoritas. Begitu para pelayan melihatnya, mereka langsung menunduk memberi salam hormat. Direktur, bisik salah seorang pelayan. Ya, pria itu adalah Direktur La Grandeur, sosok yang paling dihormati di restoran tersebut. Semua mata kini tertuju padanya. Ia berjalan lurus menuju meja VIP tempat Darman duduk. Suasana hening. Para tamu menahan napas, menunggu momen pengusiran yang mereka bayangkan akan sangat memalukan bagi Darman. Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Begitu tiba di depan Darman, sang direktur langsung menunduk dalam-dalam, sikapnya penuh hormat. Selamat datang kembali, Tuan, ucapnya dengan suara bergetar, sudah lama kami menunggu kehadiran Anda. Semua orang terkejut. Rahang mereka ternganga, mata membelalak tak percaya. Darman tersenyum tipis. Ya, sudah lama juga aku tidak duduk di sini. Dan seketika, suasana restoran berubah drastis.
Restoran La Grandeur yang biasanya penuh dengan suara gelak tawa, denting gelas kristal, dan musik klasik lembut kini mendadak menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada satu titik, meja VIP di tengah ruangan, tempat seorang pria tua berpakaian sederhana duduk dengan tenang, sementara di depannya seorang direktur restoran berdiri dengan sikap penuh hormat. Para tamu yang sebelumnya menghina, mengejek, bahkan menertawakan Darman kini hanya bisa saling pandang dengan wajah tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Selamat datang kembali, Tuan," suara direktur bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, seakan menyambut kedatangan seorang raja. Hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Beberapa tamu bahkan menahan napas, takut jika suara mereka akan mengganggu suasana yang penuh ketegangan itu. Darman meletakkan garpunya perlahan. Ia menatap direktur dengan senyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Sudah lama, bukan?" katanya dengan nada lembut, namun setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Direktur itu mengangguk cepat. "Ya, Tuan, sudah sangat lama. Kami semua mengira Anda tak akan pernah kembali." Bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. Para tamu saling berbisik dengan wajah bingung. Dia siapa sebenarnya? Kenapa direktur restoran seterkenal ini bisa begitu hormat kepadanya? Jangan-jangan dia memang orang penting? Suasana tegang semakin kuat ketika direktur melangkah ke samping, menghadap para tamu, lalu mengumumkan dengan suara lantang. "Saudara-saudara sekalian, izinkan saya memperkenalkan. Pria yang duduk di meja VIP ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah..." Direktur berhenti sejenak, menahan napas, lalu berkata dengan penuh rasa hormat. "Beliau adalah Tuan Darman, pendiri sekaligus pemilik pertama restoran La Grandeur ini." Kata-kata itu meledak seperti petir di siang bolong. Semua tamu langsung terbelalak. Ada yang menjatuhkan sendok dari tangannya, ada yang menutup mulut tak percaya, ada pula yang langsung menunduk malu. Apa? Dia, pendiri restoran ini? Tidak mungkin. Bukankah restoran ini milik keluarga Hartanto? Direktur tersenyum kecut. Benar, restoran ini sekarang dikelola oleh keluarga Hartanto. Tapi yang membangun La Grandeur dari awal, yang merancang konsep mewahnya, yang memberikan nama hingga terkenal seperti sekarang, adalah beliau, Tuan Darman. Suasana makin riuh. Para tamu yang sebelumnya menghina kini berusaha menyembunyikan wajah mereka. Sementara itu, pelayan-pelayan restoran tampak menahan air mata. Mereka tahu sebagian dari cerita ini, tapi tidak pernah menyangka akan bertemu langsung dengan sosok yang mereka anggap sebagai legenda. Darman hanya duduk tenang, menatap semua orang dengan mata yang teduh. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak pula kesombongan. Justru sikapnya yang sederhana membuat orang-orang semakin malu. Pria gempal yang tadi menggebrak meja kini terlihat pucat pasi. Ia menelan ludah berkali-kali, lalu berbisik lirih pada istrinya. Kita sudah menghina pemilik restoran ini." Wanita bergaun merah itu menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam, tak berani menatap ke arah Darman. Sementara itu, pemuda berjam tangan emas yang tadi dengan congkak menuduh Darman mencuri undangan kini hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Kata-kata angkuhnya masih terngiang di telinga semua orang, membuatnya semakin malu. Direktur lalu melanjutkan, suaranya penuh penghormatan. "Bertahun-tahun lalu, Tuan Darman memilih meninggalkan semua ini. Beliau melepaskan kekayaannya, menyerahkan pengelolaan restoran kepada keluarga sahabatnya, dan hidup sederhana. Kami semua tidak tahu alasan pastinya,
hingga malam ini beliau kembali duduk di meja yang memang seharusnya menjadi miliknya. Para tamu semakin terdiam. Hanya terdengar suara napas dan detak jantung mereka yang berpacu cepat karena kaget. Darman menatap mereka satu persatu. Lalu, ia berkata dengan suara lembut yang terdengar seperti nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Kalian semua tadi mencibirku karena pakaian kumuhku. Kalian menghinaku karena aku seorang tukang sapu. Padahal, aku tidak pernah mengatakan siapa diriku. Kalian menilai dari tampilan luar, bukan dari hati. Dan malam ini, aku duduk di sini, bukan untuk mencari kemewahan, melainkan untuk melihat sejauh mana manusia bisa menghargai sesamanya. Beberapa tamu menunduk dalam-dalam, ada yang bahkan meneteskan air mata karena rasa bersalah. Darman melanjutkan. Dulu, ketika aku membangun restoran ini, mimpiku sederhana. Aku ingin membuat tempat di mana orang bisa berkumpul, menikmati makanan, dan saling menghormati. Tapi apa yang kulihat malam ini? Orang-orang yang duduk di kursi mewah merasa berhak merendahkan yang sederhana. Orang-orang yang makan dengan sendok perak merasa lebih mulia dari mereka yang makan dengan tangan kosong. Kata-katanya menampar keras kesombongan yang ada di ruangan itu. Direktur menunduk lagi, kali ini sambil berkata lirih. Tuan, maafkan kami. Restoran ini tanpa Anda sudah berubah. Kami hanya menjaga yang tampak, tapi lupa menjaga ruhnya. Darman tersenyum tipis, menepuk bahu sang direktur. Aku tidak menyalahkanmu. Justru aku bersyukur masih bisa duduk di sini, melihat wajah-wajah yang kaget sekaligus belajar malam ini. Para pelayan yang tadinya hanya diam kini menatap Darman dengan mata berbinar. Mereka merasakan aura kebijaksanaan yang berbeda dari pria tua itu. Bukan sekadar pemilik restoran, tapi seorang guru kehidupan. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria gempal yang tadi menghina Darman paling keras tiba-tiba berdiri. Dengan wajah memerah dan suara bergetar, ia berkata, Tuan, saya minta maaf. Saya terlalu sombong. Saya salah besar sudah merendahkan Anda. Wanita bergaun merah di sampingnya pun ikut menunduk. Maafkan kami, Tuan. Kami benar-benar tidak tahu siapa Anda. Menyusul kemudian, satu persatu tamu lain ikut meminta maaf. Suara permintaan maaf bergema di seluruh ruangan. Mereka merasa malu, merasa kecil di hadapan pria sederhana yang ternyata jauh lebih besar dari mereka. Darman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tenang. Bangunlah, jangan menunduk padaku. Aku sama saja seperti kalian, manusia biasa. Bedanya hanya satu, aku belajar bahwa kehormatan tidak datang dari pakaian, harta, atau meja tempat kita duduk. Kehormatan datang dari sikap kita terhadap sesama. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam lama, merenungkan diri. Malam itu, identitas Darman akhirnya terungkap. Bukan sekadar sebagai pemilik lama La Grandeur, tapi sebagai seorang guru yang memberi pelajaran berharga tentang kehidupan. Dan mulai saat itu, tidak ada lagi yang berani memandangnya sebelah mata. Lampu kristal di langit-langit restoran berkilauan, memantulkan cahaya lembut yang menerangi wajah-wajah para tamu yang masih terdiam dalam rasa malu. Mereka baru saja menyaksikan kenyataan yang mengejutkan, pria tua berpakaian sederhana yang mereka hina ternyata adalah pendiri asli La Grandeur. Setelah keheningan cukup lama, direktur restoran, dengan suara yang penuh hormat, berkata, Tuan Darman, izinkan saya memohon. Ceritakanlah pada semua orang di sini, mengapa dulu Anda meninggalkan semua ini. Biarkan mereka tahu, agar malam ini bukan hanya menjadi kejutan, tapi juga pelajaran.
Semua mata kembali menoleh pada Darman. Para tamu menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, sementara para pelayan menunduk penuh hormat. Darman meletakkan gelas kristal yang baru saja ia teguk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa. Baiklah. Jika malam ini memang waktunya, aku akan bercerita. Dengarkan baik-baik, karena kisahku bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kehilangan, perjalanan, dan pencarian makna hidup. Ruangan hening. Hanya suara musik klasik pelannya mengalun, memberi latar suasana penuh haru. Awal kejayaan. Dulu, Darman memulai, aku bukanlah seorang tukang sapu. Aku adalah seorang pengusaha sukses. Aku membangun La Grandeur dari nol, dengan keringat, kerja keras, dan mimpi yang besar. Aku ingin restoran ini menjadi tempat terbaik, tempat orang-orang bisa merasakan keindahan hidup lewat makanan. Matanya menerawang, seolah kembali ke masa muda. Awalnya aku hanya punya warung kecil. Aku masak sendiri, melayani sendiri, membersihkan meja sendiri. Aku tidak malu, karena aku mencintai pekerjaanku. Sedikit demi sedikit, warung itu berkembang. Hingga suatu hari, aku mendapat kesempatan bekerja sama dengan sahabatku, keluarga Hartanto. Dari situlah lahir La Grandeur yang megah seperti sekarang. Beberapa tamu mengangguk pelan, mulai memahami betapa panjang perjalanan pria tua itu. Kesuksesan yang hampa. Tapi ternyata, kesuksesan bukan segalanya, lanjut Darman. Suaranya kini terdengar berat. Semakin restoran ini terkenal, semakin banyak orang datang, aku justru merasa semakin kosong. Aku lihat orang-orang duduk di meja ini dengan pakaian indah, memesan makanan mahal, tapi yang kudengar hanyalah tawa sombong, ejekan pada yang sederhana, dan kesenjangan yang makin lebar. Ia berhenti sejenak, menatap para tamu dengan sorot mata tajam. Hatiku bertanya, apa gunanya semua ini jika hanya melahirkan kesombongan? Apa gunanya restoran megah jika ia hanya jadi panggung untuk merendahkan yang kecil? Beberapa tamu menunduk, wajah mereka memerah. Kata-kata Darman terasa seperti menampar langsung kesombongan yang selama ini mereka pelihara. Kehilangan yang menghantam. Namun suara Darman semakin lirih ketika ia melanjutkan. Yang membuatku benar-benar pergi bukan hanya itu. Aku punya seorang istri, wanita yang sederhana, namun berhati mulia. Dialah yang selalu mengingatkanku agar tidak lupa daratan. Dialah yang dulu membantu memasak ketika restoran ini masih warung kecil. Tapi takdir berkata lain, ia sakit keras, dan meski aku punya harta melimpah, aku tak bisa menyelamatkannya. Darman menutup matanya sebentar. Para tamu bisa melihat pipinya sedikit bergetar, meski ia berusaha menahan air mata. Aku sadar, semua kekayaanku, semua kemewahan ini, tidak ada artinya. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Sejak hari itu, aku tidak lagi punya alasan untuk tinggal di dunia gemerlap ini. Beberapa pelayan tampak menyeka air mata mereka. Bahkan beberapa tamu wanita ikut terharu, membayangkan kesedihan mendalam yang dialami pria tua itu. Perjalanan menjadi tukang sapu. Aku lalu menyerahkan restoran ini pada keluarga sahabatku. Aku bilang pada mereka, jalankanlah, rawatlah, buatlah lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Dan aku pergi, tanpa meninggalkan jejak. Darman tersenyum tipis. Orang mengira aku hilang, mati, atau bangkrut. Padahal, aku hanya memilih jalan lain. Aku hidup sederhana, bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Banyak yang meremehkanku, banyak yang menghinaku.
Tapi justru disitulah aku belajar arti hidup sebenarnya. Ia menoleh pada para tamu, sorot matanya tajam namun penuh kasih. Ketika kau menjadi tukang sapu, kau akan tahu bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Kau akan tahu bagaimana rasanya dianggap rendah, bahkan dianggap tak layak berada di tempat tertentu. Dan itulah yang kualami malam ini. Semua ejekan dan hinaan dari kalian. Darman berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Persis seperti yang kuterima di jalan. Tapi aku tidak marah. Justru aku bersyukur, karena malam ini membuktikan betapa dunia ini masih butuh belajar tentang menghargai sesama. Alasan kembali. Kenapa aku kembali malam ini? Darman tersenyum samar. Karena aku ingin melihat apakah mimpiku dulu masih hidup. Aku ingin tahu apakah La Grandeur masih menjadi tempat penuh kehangatan, ataukah sudah berubah jadi sekadar panggung kesombongan. Dan ternyata, jawabannya jelas. Ia menghela napas panjang. Tapi aku tidak menyesal. Malam ini justru membuatku yakin, tugasku belum selesai. Aku tidak datang untuk merebut kembali restoran ini. Tidak. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa meja VIP bukan milik orang kaya. Meja VIP adalah milik orang yang tahu menghargai sesamanya. Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Banyak tamu yang meneteskan air mata, bukan hanya karena tersentuh, tapi juga karena malu. Reaksi para tamu. Pria gempal yang tadi paling keras menghina kini bangkit dari kursinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tuan Darman, saya benar-benar malu. Saya yang dulu merasa terhormat duduk di meja ini, justru kehilangan kehormatan karena kata-kata saya sendiri. Tolong, maafkan saya." Wanita bergaun merah di sampingnya ikut menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Tuan. Kami telah buta oleh kemewahan." Menyusul kemudian, satu persatu tamu lain berdiri, mengucapkan permintaan maaf dengan tulus. Ada yang bahkan meneteskan air mata, ada pula yang menunduk lama tak berani menatap Darman. Darman hanya tersenyum lembut. "Bangunlah. Jangan minta maaf padaku. Mintalah maaf pada hati kalian sendiri. Karena kesombongan itu bukan melukai orang lain, tapi melukai diri kalian sendiri." Pelajaran malam itu. Malam itu, suasana restoran berubah total. Dari yang awalnya penuh ejekan dan cemoohan, kini berganti dengan keheningan penuh penyesalan dan rasa haru. Para pelayan tersenyum lega, karena akhirnya kebenaran terungkap. Para tamu yang tadinya merasa paling tinggi kini menunduk rendah, menyadari bahwa kekayaan dan pakaian mewah bukan ukuran derajat manusia. Darman menutup kisahnya dengan kalimat sederhana namun menggetarkan hati. "Aku pernah punya segalanya, lalu kehilangan segalanya. Dan kini aku belajar satu hal. Kekayaan sejati bukan pada apa yang kita punya, tapi pada bagaimana kita memperlakukan orang lain." Kalimat itu disambut tepuk tangan pelan dari beberapa tamu, lalu semakin lama semakin bergemuruh. Namun bukan tepuk tangan penuh pesta, melainkan tepuk tangan penuh rasa hormat dan penghargaan. Malam di restoran La Grandeur terasa berbeda dari biasanya. Lampu kristal yang berkilauan, musik klasik yang mengalun pelan, dan aroma makanan mewah yang masih mengepul dari dapur, semua itu kini menjadi latar dari sebuah peristiwa yang akan selalu dikenang. Semua tamu masih tenggelam dalam keheningan setelah mendengar kisah hidup Darman, pria tua yang mereka hina, yang ternyata adalah pendiri asli restoran itu. Tak ada lagi canda sombong atau bisik-bisik merendahkan. Hanya ada rasa malu, sesal, dan hormat yang memenuhi udara. Permintaan maaf pertama.
Pria gempal yang sejak awal paling lantang menghina berdiri dari kursinya. Keringat dingin membasahi dahinya. Suaranya bergetar ketika berkata, "Tuan Darman, saya sungguh malu. Saya tadi berkata bahwa tempat Anda bukan di sini, bahwa meja VIP hanya untuk orang penting. Tapi ternyata, Andalah orang yang paling pantas duduk di sini. Tolong, maafkan saya." Ia menunduk dalam-dalam, bahkan lututnya nyaris menyentuh lantai. Semua orang terdiam menyaksikan pemandangan itu. Darman menatapnya dengan tenang. "Bangkitlah, nak. Kesalahan sudah terjadi, tapi yang penting adalah bagaimana kau memperbaikinya." Kata-kata itu justru membuat pria gempal itu semakin terisak. Ia kembali duduk dengan wajah tertutup tangan, menahan rasa malu yang tak tertanggungkan. Wanita bergaun merah. Setelah itu, seorang wanita bergaun merah yang sejak tadi sibuk bersuara sinis ikut berdiri. Suaranya bergetar, jauh berbeda dari ketusnya tadi. "Tuan Darman, saya benar-benar menyesal. Saya terlalu sering menilai orang hanya dari pakaian, dari apa yang terlihat di luar. Saya bahkan ikut menertawakan Anda, padahal siapa saya berani merendahkan orang lain? Malam ini saya belajar banyak. Tolong, maafkan saya." Air matanya menetes, menodai riasan mahal yang ia banggakan. Ia tidak peduli lagi pada penampilan. Semua gengsi runtuh seketika di hadapan sosok pria tua sederhana itu. Darman menatapnya lembut. "Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Maafkanlah dirimu sendiri, dan belajarlah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama." Wanita itu mengangguk cepat, lalu menutup wajahnya dengan tisu. Para tamu lain. Satu persatu, tamu lain mengikuti. Ada yang menangis terseduh, ada yang hanya bisa menunduk, ada pula yang berusaha berbicara tapi suaranya tercekat. Seorang pria muda yang sejak awal sibuk bermain ponsel berkata, "Saya malu, Pak, tadi saya bahkan tidak menganggap Anda ada. Saya sibuk dengan diri saya sendiri, merasa lebih penting dari orang lain. Malam ini saya sadar, kesombongan saya tidak ada artinya." Seorang ibu paruh baya menambahkan, "Saya punya anak di rumah. Jika anak saya tahu saya pernah merendahkan orang tua seperti Anda, ia pasti kecewa. Mulai malam ini, saya janji akan mengajarkan padanya tentang menghormati semua orang tanpa pandang bulu." Ucapan-ucapan itu bergantian mengisi ruangan, membuat suasana semakin haru. Para pelayan di pojok restoran pun ikut terisak. Mereka selama ini sering diperlakukan rendah oleh para tamu kaya, dan malam itu, mereka merasa mendapat pembelaan yang luar biasa. Rasa malu kolektif. Tak ada satupun tamu yang berani lagi duduk dengan angkuh. Semua menunduk, sebagian bahkan merasa tak layak melanjutkan makan. Piring-piring berisi hidangan mewah tergeletak begitu saja, tak ada lagi yang berselera. Mereka semua larut dalam rasa malu kolektif, malu karena pernah merasa lebih tinggi hanya karena harta dan penampilan, malu karena tidak mampu mengenali kebesaran hati di balik kesederhanaan. Darman tersenyum samar melihatnya. Ia tahu, malam ini telah memberi pelajaran berharga bagi banyak orang. Reaksi para pelayan. Bukan hanya para tamu, para pelayan pun bereaksi. Raka, pelayan muda yang sejak awal membela Darman, mendekat dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan Darman, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya merasa bangga, sekaligus bersyukur bisa mengenal Anda. Malam ini, saya belajar bahwa membela kebenaran, meski terlihat sepele, bisa jadi berarti besar." Darman menepuk bahu Raka dengan lembut. "Teruslah begitu, nak.
Jangan takut membela yang benar, walau kau sendirian. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar haru. Ia menunduk, menyeka matanya diam-diam. Direktur restoran. Direktur restoran, seorang pria elegan bernama Armand, yang sejak awal gugup kini maju ke depan. Ia menunduk hormat dalam-dalam. Tuan Darman, sebagai penerus yang diberi amanah keluarga saya merasa sangat malu malam ini. Saya lalai memastikan bahwa La Grandeur tetap memegang nilai yang Anda tanamkan sejak awal, menghormati setiap orang yang datang, siapapun dia. Saya berjanji, mulai malam ini, La Grandeur akan kembali ke ruh aslinya. Restoran ini tidak hanya akan menjadi tempat makan mewah, tapi juga tempat di mana semua orang merasa dihargai. Tepuk tangan lirih terdengar dari sudut ruangan. Para pelayan ikut mengangguk setuju, bahkan beberapa tamu mengamini. Darman tersenyum hangat. Itulah yang paling penting. Restoran ini lahir bukan hanya untuk menjual makanan, tapi untuk menghadirkan kehangatan. Suasana yang berubah. Perlahan, suasana restoran berubah. Dari yang tadinya penuh gengsi dan kesombongan, kini berganti dengan ketenangan, keharuan, dan rasa kebersamaan. Orang-orang mulai menyadari, malam itu bukan sekadar makan malam biasa. Itu adalah malam pengakuan, malam penyesalan, sekaligus malam pembelajaran. Beberapa tamu bahkan berinisiatif menulis pesan singkat di serbet mereka, berisi janji untuk hidup lebih rendah hati. Ada yang menulis, "Saya akan lebih menghormati orang tua di jalan." Ada juga yang menulis, "Saya tidak akan menilai orang dari penampilan lagi." Semua itu mereka letakkan di meja Darman sebagai bentuk permintaan maaf. Refleksi Darman. Melihat semua itu, Darman menarik napas dalam. Dalam hatinya, ia merasa lega. Ia tak pernah berniat mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin memberi pelajaran. Dan malam itu, ia tahu pelajaran itu telah sampai. Namun ia juga sadar perjalanan belum selesai. Dunia di luar sana masih penuh kesombongan, masih banyak orang yang buta hati. Tapi setidaknya, di ruangan itu, puluhan orang telah tersentuh dan berubah. Penutup malam itu. Ketika malam semakin larut, para tamu satu persatu menghampiri Darman, menyalami tangannya, dan mengucapkan terima kasih. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi gengsi. Semua merunduk rendah, memberi hormat pada pria yang sederhana namun berhati besar. Dan di tengah semua itu, Darman berkata pelan, namun terdengar oleh semua orang. Ingatlah, bukan meja VIP yang membuatmu berharga. Justru dirimu sendirilah yang menentukan apakah kau layak dihormati atau tidak. Dan ukuran itu bukanlah harta, melainkan hatimu. Kata-kata itu menutup malam dengan sempurna. Para tamu pulang dengan hati penuh renungan, sementara Darman tetap duduk tenang, ditemani Raka dan beberapa pelayan yang kini memandangnya seperti seorang guru. Malam itu, reaksi orang-orang membuktikan bahwa kebenaran bisa mengguncang hati siapapun, bahkan yang paling angkuh sekalipun. Dan semua bermula dari seorang tukang sapu yang berani duduk di meja VIP. Malam semakin larut. Restoran La Grandeur, yang biasanya penuh tawa sombong dan obrolan bisnis beraroma kesepakatan, kini dipenuhi keheningan yang syahdu. Para tamu satu persatu meninggalkan ruangan dengan wajah tertunduk, hati mereka penuh renungan. Mereka datang dengan dada membusung, tapi pulang dengan langkah yang jauh lebih rendah hati. Namun bagi Darman, malam itu bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan baru. Kesunyian setelah keramaian. Ketika hampir semua tamu sudah pergi, hanya tersisa beberapa orang, Darman, Raka,
Direktur Armand, dan beberapa pelayan yang setia mendampingi. Restoran yang tadinya hiruk-pikuk kini sunyi. Hanya terdengar suara jam antik di dinding berdetak pelan. Lampu kristal berkilau temaram, menciptakan suasana intim seakan sedang mengabadikan momen bersejarah. Raka duduk di dekat Darman, menatap pria tua itu dengan penuh hormat. Tuan, maksud saya, Pak Darman. Saya merasa beruntung sekali bisa ada di sini malam ini. Rasanya seperti mimpi, melihat semua orang yang tadi sombong, tiba-tiba bisa menangis dan minta maaf. Darman tersenyum tipis. Itulah manusia, Nak. Kadang mereka butuh cermin untuk melihat dirinya sendiri. Malam ini, akulah cermin itu. Tapi jangan salah paham, cermin tidak pernah lebih penting daripada wajah yang bercermin. Yang terpenting, mereka sadar, lalu memperbaiki diri. Raka terdiam. Kata-kata sederhana itu menusuk dalam. Percakapan dengan Armand. Armand, direktur restoran, maju dengan wajah penuh penyesalan sekaligus tekad baru. Tuan Darman, saya masih tidak bisa percaya malam ini terjadi. Semua tamu mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dan saya sadar, tugas saya adalah menjaga agar pelajaran ini tidak hilang begitu saja. Saya ingin menjadikan La Grandeur bukan hanya restoran elit, tapi juga rumah untuk semua orang. Darman menatap Armand lekat-lekat, seakan menguji ketulusan ucapannya. Apakah kau siap menghadapi risiko? Tidak semua orang suka ketika batas-batas kesombongan mereka runtuh. Ada yang akan menertawakanmu, ada yang akan meninggalkan restoran ini. Armand mengangguk mantap. Saya siap, Tuan. Justru saya yakin, semakin banyak orang akan datang bukan karena kemewahan, tapi karena rasa hormat yang kita berikan. Saya percaya, warisan Anda akan lebih berarti bila kita jalankan dengan hati. Darman tersenyum, kali ini lebih lebar. Bagus. Ingatlah selalu, restoran ini bukan sekadar tempat makan. Ia adalah panggung kecil kehidupan, tempat orang belajar sopan santun, rendah hati, dan menghargai sesama. Pesan untuk para pelayan. Para pelayan yang masih bertahan mendekat. Mereka tampak haru, seolah ingin mendengar pesan terakhir dari sang pendiri. Seorang pelayan tua berkata, Tuan Darman, selama ini kami sering dipandang rendah. Banyak tamu yang tidak pernah menatap mata kami, apalagi menghargai kami. Tapi malam ini, kami merasa dibela. Terima kasih. Darman bangkit dari kursinya perlahan, lalu berdiri di tengah mereka. Ia menatap wajah-wajah lelah yang selama ini bersembunyi di balik senyum profesional. Kalian adalah jiwa dari restoran ini, ucapnya tegas. Tanpa kalian, makanan sehebat apapun tidak akan berarti. Ingatlah, pekerjaan kalian bukanlah pekerjaan rendahan. Justru kalianlah yang mengangkat martabat tempat ini. Jangan pernah merasa kecil hanya karena seragam kalian berbeda. Air mata menetes di pipi beberapa pelayan. Mereka mengangguk dengan wajah bergetar, merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Perpisahan yang hangat. Ketika waktu sudah larut, Darman tahu ia harus pergi. Ia bukan lagi bagian dari Gemerlap restoran, tapi seorang pengembara yang telah menemukan kembali makna hidupnya. Armand menahan tangannya. Tuan, apakah Anda tidak ingin kembali mengambil alih La Grandeur? Restoran ini masih milik Anda, dan kami akan menyerahkannya dengan penuh hormat. Darman menggeleng pelan. Tidak, Armand. Masa itu sudah lewat bagiku. Tugasku bukan lagi membangun gedung atau mengurus bisnis. Tugasku sekarang adalah menjaga hatiku tetap bersih, sederhana,
dan rendah hati. La Grandeur sudah kalian rawat dengan baik. Teruskanlah. Aku hanya ingin memastikan warisanku bukan dalam bentuk bangunan, melainkan dalam nilai yang kalian hidupi. Armand terdiam, lalu menunduk hormat. Saya mengerti, Tuan. Warisan Anda akan selalu kami jaga. Pelajaran untuk Raka. Sebelum benar-benar pergi, Darman menoleh pada Raka. Nak, bolehkah aku berpesan khusus untukmu? Raka berdiri tegak, meski matanya sudah berkaca-kaca. Tentu, Pak. Saya akan mendengarkan. Darman menepuk bahunya lembut. Kau punya hati yang berani, Raka. Kau tidak ikut arus ketika orang lain menghina, kau justru berdiri membela. Jangan pernah hilangkan keberanian itu. Suatu hari, kau akan menemukan jalanmu sendiri. Ingatlah malam ini, ketika semua orang belajar bahwa harga diri manusia tidak diukur dari pakaian atau harta, melainkan dari hatinya. Raka tak mampu menahan air mata. Ia menunduk, memegang tangan Darman erat-erat, seakan tak ingin melepas. Terima kasih, Tuan. Saya janji akan selalu ingat pesan ini. Langkah menuju gelap malam. Akhirnya, Darman melangkah keluar dari restoran. Udara malam menyambutnya dengan sejuk. Lampu jalan berkilau lembut, kontras dengan kemegahan lampu kristal di dalam restoran. Ia berjalan perlahan, tongkat kayunya mengetuk lantai marmer. Pakaian sederhananya kembali tampak biasa, tapi kini, semua orang yang melihatnya tidak lagi memandang rendah. Para pelayan yang mengantarnya sampai pintu menunduk dalam-dalam, memberi hormat seperti melepas seorang raja. Raka berdiri di depan pintu, menatap punggung pria tua itu hingga menghilang dalam gelap. Warisan yang abadi. Hari-hari berikutnya, cerita tentang malam itu menyebar luas. Media menulis, pendiri La Grandeur yang hilang muncul kembali sebagai tukang sapu. Banyak orang yang awalnya tidak percaya, tapi saksi mata, para tamu yang hadir malam itu, membenarkan semuanya. Mereka bahkan bercerita bagaimana mereka menangis, meminta maaf, dan belajar dari pria tua itu. La Grandeur pun berubah. Armand benar-benar menjalankan janjinya. Ia membuka satu malam khusus setiap bulan yang disebut Malam Kesetaraan, di mana siapapun, dari pejabat hingga tukang sapu jalanan, bisa duduk bersama menikmati hidangan tanpa memandang status. Dan setiap kali acara itu berlangsung, orang-orang selalu mengingat nama Darman. Akhir yang tenang. Darman sendiri melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tidak kembali ke dunia gemerlap, tidak pula mengubah penampilannya. Ia tetap menjadi pria sederhana yang berjalan di jalanan, terkadang masih menyapu, terkadang duduk di bangku taman sambil tersenyum pada anak-anak yang bermain. Namun dalam hati banyak orang, ia bukan sekadar tukang sapu. Ia adalah guru kehidupan. Warisan yang ia tinggalkan bukanlah restoran megah atau kekayaan besar, melainkan pelajaran abadi. Bahwa kemuliaan manusia tidak pernah terletak pada harta atau pakaian, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan orang lain.